Wah, Motomobinus kali ini bakal seru banget, makanya tonton sampai habis karena Mamang akan memberitakan suatu motor yang keren banget yang bahkan Honda Goldwing aja udah mulai ketinggalan zaman. Nah, makanya nonton sampai habis. Ya, terus selamat datang di channel Motomobinus. Cukup, sudah. Jadi, Motomobinus kali ini akan membicarakan 5 berita yang menarik. Salah satunya tadi yang motor itu ya. Cuman sebelum itu, Mamang ada space sponsor nih. Kalau Anda berminat untuk mengendorse kita, bukan mengendorse ya, mensponsori kami ini yang membawakan berita gitu ya, bisa taruh di sini. Nanti produknya akan kita taruh sini. Contohnya sebagai berikut nih. Nih, kayak baju-bajuan kayak gini bisa ditaruh di sini gitu ya. Tapi kalau baju jangan, kayaknya cuma Motomobil aja yang jual. Jualnya di sini nih. Editor, keluarin. Ya. Atau mau sponsori kita laptop gitu kan? Ini laptop. Nah, udah lanjut beritanya. Nih, Suzuki mengumumkan kehadiran Jimny XL Heritage. XL itu berarti besar. Panjang. Jadi Suzuki Jimny 5-door itu laku keras di Australia kan. Kalau di sana disebutnya adalah Jimny XL. Kalau di negara Australia. Untuk merayakan hal itu, Suzuki setempat itu melakukan atau mengeluarkan Jimny XL Heritage Edition. Dibuat terbatas hanya 500 unit saja dan hanya diedarkan di Australia. Sayang juga. Pasti ada tuh yang satu tuh bawa tuh ke Indonesia. Pasti ada. Mahal tuh. Jadi 1M aja digoreng-goreng. Jadi seperti halnya Jimny 3 Doors yang dulu-dulu itu, jadi di bodi belakangnya, bodi depannya juga dihiasi dekal. Garis kombinasi merah orange, ya seperti khasnya Heritage itu ya. Tentu saja logo badaknya nggak ketinggalan. Kalau di Indonesia itu badak itu adalah minuman ya. Yang ada badaknya. Terus sama tulisan Jimny Heritage dan matte flapnya berwarna merah nggak lupa disematkan sebagai penanda kalau itu adalah Jimny yang spesial gitu. Tampilan interiornya nggak banyak perbedaan dari Suzuki Jimny yang biasa yang 5 pintunya. Yang sedikit membedakan adalah pada ruang kargo belakang terdapat tambahan aksesoris berupa cargo tray berlogo Jimny Challenge. Salah, Jimny Heritage. Nah, harganya berapa, Mang? Jadi, Suzuki Jimny edisi yang Heritage ini dijual dengan harga Australian dollar 36.490 off the road. Ya kurang lebih kalau di Indonesia itu jadi harganya 389 jutaan. Masih lebih murah. Ya on the road. Daripada di sini on the road 500 jadinya. Kata siapa 407. Udah jadi curhat lah. Nah, ini adalah berita yang Mamang tunggu-tunggu dari kemarin gitu. Jadi, GWM ya, Great Wall Motor itu bikin pesaing Honda Goldwing. Loh, kok GWM bikin motor? Iya, ini dia justru hebatnya. Jadi sah aja kan kalau misalnya Honda Goldwing itu disebut motor rajanya touring. Tapi kayaknya posisinya akan terancam banget dengan adanya motor dari GWM ini. Dengan nama Great Wall itu sih namanya. Great Wall Sowo S2000. S2000 dari Honda. Sowo-nya dari Misoun. Nggak tahu lah. Pokoknya namanya ini unik jadinya. Jadi bakal terngiang-ngiang terus nih bagi yang ngedenger Sowo gitu. Sowo adalah bagian dari GWM yang di Indonesia hadir dengan produk SUV Haval, Esik atau Tank 500. Tiba-tiba bikin motor gitu ya, ini makanya senangnya di sini. Jadi hebatnya ini motor serius, nggak aba-aba. Jadi muncul pertama kali di 17 Mei 2024 di Beijing. Jadi Great Wall ini mencanangkan motor ini akan dijual di 170 negara. Wah gila, ambisinya keren. Tapi harganya nggak diumumin, sayangnya itu. Nah, kenapa motor ini spesial? Karena di dalamnya fitur-fiturnya edun lah pokoknya. Seperti ada kayak di mobil nih. Ada blind spot detection, ada display digital, ada sistem audio dengan koneksi Bluetooth, automatic headlight, rem parkir elektronik, jok dan grip dengan penghangat dan sebagainya. Ya udah, mobil ini tapi casingnya motor gitu ya.
Mesinnya juga nggak main-main nih orang. Mesinnya 8 silinder, coy. 8 silinder? Itu segaris atau gimana itu? Vi? Wah, panjang banget. Tapi kayaknya kecil-kecil gitu ya, pistonnya kecil-kecil. Karena cc-nya hanya 2000 cc, DOHC. Transmisinya juga nggak main-main, pakai DCT. Motor pakai DCT kapan lagi ya? Terus juga punya 8 speed DCT. Lebih banyak 1 gigi dibandingkan Honda Goldwing. Jadi lama-lama motor tuh 16 speed tuh. Meski informasinya belum terlalu detail, cuman lihat aja nih gambarnya aja. Aduh, ngeri banget sih. Itu kayak gabungan apa namanya? Goldwing, BMW, Harley di satu itu gitu. Jadilah GW Great Wall Sowo S2000. Nah, tapi dengan motor ini gitu ya, menunjukkan kalau pabrikan dari China ini memiliki ambisi yang serius di bidang otomotif. Iya sih. Jadi nggak hanya elektrik nih, yang tiba-tiba bentuknya sama, mereknya berbeda gitu ya, ini tiba-tiba duar gitu. Itu keren. Wuling Cloud EV resmi dijual. Yes. Hehehe. Nah, jadi Wuling ini secara resmi meluncurkan dan mengumumkan harganya pada 15 Mei 2024. Nah, jadi harganya adalah 398 jutaan. Udah termasuk insentif PPN untuk area Jakarta. Di Bandung dikit lah, ada dikit-dikit lah. Kata Pak Arif Pramadana atau Vice Presidennya Wuling Motors. Jadi katanya beliau, dengan meluncurnya Cloud EV ini, konsumen memiliki pilihan mobil listrik yang menjawab kebutuhan akan ruang kabin yang mewah dan luas. Kenyamanan yang maksimal dengan inovasi canggih untuk mobilitas keluarga. Iya sih, karena serba luas tuh di dalamnya. Nah, Cloud EV ini memiliki jarak tempuh hingga 460 km. Pengisian daya pun bisa dilakukan dengan mudah melalui konfigurasi AC maupun DC. Tapi GBT deh. Atulah please lah, jangan pakai GBT, pakai yang biasa aja. Ya walaupun pakai konverter ya, tapi kan harus bawa-bawa konverter lagi ya, kalau misalnya ada juga gitu. Dalam periode launching ini, jadi Wuling menghadirkan berbagai promo, salah satunya Lifetime Core EV Component Warranty. Ini merupakan garansi seumur hidup untuk baterai, motor listrik, dan motor control unit. Wuling juga memberikan gratis charging device-nya, yaitu dayanya tuh sampai 7 kW, serta pengisian daya gratis dengan DC charging Wuling secara eksklusif hingga tanggal 30 Juni 2024. Udah, buruan deh, beli deh. Kalau suka bentuknya Wuling Cloud EV, beli langsung ke dealer karena sudah beredar harganya. Kan udah ABC, D-nya apa ya? Wuling D, kan A-nya REV, B-nya Bingo, C-nya Cloud EV, D-nya apa? DD. Udah, jadi mikir yang aneh-aneh. Merek baik hadir di Indonesia, BAIC ya, bukan baik gitu. Jadi BAIC ini yang hadir di bawah naungan Beijing Automotive Group Company dan hingga saat ini merupakan produsen kendaraan bermotor terbesar kelima di China. Dan sekarang mereka hadir di Indonesia. Ini keren sekali. Mereka hadir pada 14 Mei yang lalu tuh dengan membawa 2 produk sekaligus, yaitu BJ40 Plus dan X55 2. BJ40 tuh kayak ini ya, Land Cruiser. Wah, jangan-jangan ngambil dari situ kodenya. Terus X55 ini kayak ini, pesawat tempur yang kenceng banget itu, apa namanya? NASA. Haus. Ntar ya. Ini kalau mau ada sponsorin juga boleh. Hah? Oh iya bener tuh, kan? Haus Mamang tuh. Jadi kalau bawain berita tuh salah haus. Jadi kalau ada yang mau naruh sponsor di sini boleh. Seger kali. Seger kali lah, ini buatan sendiri. Nah, kalau untuk di pasar di Indonesia, BAIC atau Baik BJ40 Plus dihadirkan dengan satu pilihan mesin, yaitu mesin bensin 4 silinder 2000 cc DOHC dengan turbo. Nah, dengan mesin kayak gitu, tenaganya itu 221 horsepower dan torsinya 380 Nm. Terus transmisinya dia pakai 8 speed buatan ZF. Nah, gitu dong. Dipadu dengan electronic transfer case dan center diffraction lock dari BorgWarner. Ini keren semua nih. ZF, iya. Di vlognya pakai BorgWarner yang kuat-kuat gitu semuanya. Iya mahal sih emang, cuman kuat itu.
Nah, katanya baik ini, yang SUV-nya ini akan dipasarkan dengan harga 800 jutaan. Terus ada juga baik X55 2 Romawi yang merupakan SUV medium penggerak roda depan atau front wheel drive. Mesinnya namanya Magic Core. Wow. Mesinnya ini adalah 4 silinder 1500 cc DOHC dengan turbo juga. Dan mesin ini, keren juga nih. Jadi mesin ini merupakan hasil kolaborasi dengan Meta Gembh dari Jerman. Gembh. Terus mesin ini dipadukan dengan transmisi dual clutch DCT 7 speed, punya tenaga 185 horsepower dan torsinya adalah 305 Nm. Jadi katanya dengan mesin seperti ini 0 ke 100-nya cuma 7,8 detik aja. Keren juga. Sama lah sama MG VS segitu juga tuh. Iya. Estimasi harganya berkisar di angka 400 jutaan. Wah, langsung 400 jutaan sih langsung berhadapan sama MG VS tuh. MG VS juga kenceng tuh. Citroen katanya dapat fasilitas untuk rakit mobil di Indonesia. Citroen bakal makin murah nih. Pada tanggal 3 Mei 2024, jadi Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atau BKPM memberikan persetujuan secara resmi atas permohonan Citroen Indonesia untuk ikut dalam program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Nah, hal ini salah satu langkah strategi Citroen untuk menghadirkan kendaraan listrik berbasis BEV atau baterai yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas di Indonesia. Nah, Citroen Indonesia ini akan memanfaatkan program tersebut untuk merakit EC3 All Electric. Ini bisa dipotong sama editor. Jadi untuk awal-awal EC3 ini akan diimpor secara utuh atau CBU lah ya, dengan bea masuk 0% dan pajak penjualan atas barang mewah yang ditanggung oleh pemerintah. Tuh udah makin ringan kan? Jadi keringanan tersebut dipergunakan di dalam masa transisi sampai dimulainya kegiatan produksi EC3 All Electric di dalam negeri maksimal hingga tahun 2026. Ya lama. 2 tahun lah ya, nggak akan kerasa lah tiba-tiba saya punya anak aja lah satu lagi. Citroen Indonesia akan segera menawarkan EC3 All Electric ini dengan bandrol mulai 370 juta on road Jakarta. Jadi Citroen EC3 All Electric ini punya jarak tempuh 320 km, tenaganya 56 horsepower tapi torsinya adalah 143 Nm sehingga akselerasi 0 sampai 60, ingat 60 dapat ditempuh hanya 6,8 detik saja dengan top speed 107 km per jam. Ya bisa dipotong lagi editor, gue pengen ngomong aja masih. Bisa dipotong. Sebagai sumber penyimpanan energi menggunakan baterai Li-ion 29,2 kWh. Nah, dengan menggunakan port CCS2 ya udah lumayan cepat ya, pengisian 10% hingga 100% membutuhkan waktu hanya 10 jam. Dengan menggunakan port yang AC doang gitu ya, yang lambat lah. Jadi 10% sampai 100% itu butuh waktu 10 jam 30 menit. Cuman kalau pengen yang cepat itu ada fast chargingnya yang sistemnya itu DC. Dari 10% sampai 80% cuma 57 menit aja. Ya, oke sih. Ya oke. Keren banget. EC3. Nggak. Jadi persaingan mobil elektrik di Indonesia itu makin menggila ya. Jadi manakah yang terbaik ya Anda juga harus melihat review-reviewnya di Motomobil atau baca-baca di artikel-artikelnya motomobilnews.id. Keren banget ya gue bridging-nya ya. Jangan lupa untuk tekan tanda jempol ke atas, subscribe channel Motomobil. Itulah tolongin lah. Lulus dah. Jangan lupa untuk tekan tanda jempol ke atas, subscribe channel Motomobil, Omobil, dan Mesmobil. Berikut tanda loncengnya, share juga video ini ke seluruh dunia, ke kakek, ke nenek, ke ibu, bapak, cucu, atau mungkin ada grandmaster dari siapapun yang lagi menonton video ini. Sebarkan beritanya supaya semua orang juga tahu. Cek juga motomobilnews.id untuk membaca artikel-artikel menarik tentang dunia otomotif di Indonesia dan di seluruh dunia. Terima kasih telah menonton. Yeay. Peace, yo, peace.